Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Di mana hari ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Di mana tadi pagi Allah masih membukakan mata kita untuk melihat bumi Allah kembali. Allah masih izinkan kaki kita untuk datang ke rumahnya. Maka ketika Allah berikan kehidupan dan hidayah kepada kita, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat-umat yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah saat kita berada di mahkamah Allah di Qadi Rabbul Jalil. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa manusia itu digolongkan kepada 3 golongan. Yang pertama, manusia itu digolongkan kepada orang-orang kafir. Siapa dia? Orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Orang yang menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah golongan orang-orang Islam. Siapakah orang-orang Islam ini? Orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada malaikat, percaya kepada qada baik dan qadar buruk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak benar-benar yakin terhadap apa yang mereka yakini. Maka orang Islam ini digolongkan kepada 2, yaitu yang pertama adalah golongan orang-orang fasik dan golongan orang-orang munafik. Yang ketiga adalah golongan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, sampai dengan detik hari ini kita duduk di rumah Allah ini, apakah kita sudah benar-benar
menjadi orang-orang yang benar-benar mukmin sejati. Al-Quran menggambarkan kepada kita setidaknya ada 5 ciri golongan orang-orang yang benar-benar mukmin sejati. Yang pertama kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2, ciri-ciri orang mukmin sejati itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ulama tafsir sepakat yang dimaksud dengan kata-kata bergetar wajilat lil khauf, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Adakah sekarang rasa takut itu di dalam diri kita? Tidak sedikit sekarang orang Islam, walaupun dia sudah bolak-balik berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji dan umrah, namun ketika dia dalam keadaan sendiri, Allah ia hilangkan dari kalbunya. Maka tidak heran kita, banyak terjadi sekarang ini umat Islam haji bolak-balik umrah masih melakukan pencurian, mengambil harta, mengambil hak yang bukan miliknya. Kita lebih takut kepada manusia dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini kita lebih takut dengan namanya virus corona dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Ramadan masuk, saya sudah selalu menggambarkan kepada jamaah dalam setiap pengajian, tidak perlu takut sama corona, tidak perlu ditakuti, tapi yang perlu kita waspadai. Beda takut dengan waspada. Kita lihat berapa banyak masjid yang sepi dari sholat tarawih. Belum ada satu penelitian sampai saat ini mengatakan orang yang masuk ke dalam rumah Allah terpapar corona. Belum ada. Kenapa? Karena orang yang masuk ke rumah Allah, pertama, dia tidak hanya bersih, melainkan suci. Orang bersih belum tentu suci, tapi orang suci pasti sudah bersih. Yang kedua, orang masuk ke dalam rumah Allah, pasti Allah jaga tamunya. Kita ambil analogi. Kalau kita berkunjung kepada rumah seseorang, atau saya berkunjung ke rumah Bapak, tiba-tiba ada orang yang ingin merusuhi saya, pasti tuan rumah membela tamunya. Sekarang orang lebih takut menjauhi rumah Allah, takut masuk masjid. Saya gambarkan antara kami pendakwah-pendakwah ini, ustadz-ustadz, kalau mungkin terpapar corona, na'udzubillah min zalik, mungkin kami sudah terpapar corona dari dulu. Kenapa seperti itu? Di bulan suci Ramadan kami bergonta-ganti masjid, sejadah masjid itu juga, sejadah imamnya. Berapa banyak imam yang sudah sujud di masjid itu? Mudah-mudahan sampai hari ini, alhamdulillah, masih banyak ustadz-ustadz yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menggunakan sajadah imam? Hari ini imamnya lain, besok imamnya lain, besok imamnya lain, bergonta-ganti ustadz imam menggunakan sejadah itu. Namun alhamdulillah kami masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu takut. Cuma umat Islam tidak takut mati, tapi umat Islam tidak boleh cari mati. Waspada. Apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ikuti protokol kesehatan, kita ikuti. Tapi jangan sampai ketakutan kita melebihi ketakutan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena corona ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang terjadi di bulan Syawal setelah Ramadan. Tujuan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, memutuskan silaturahim antara kita sendiri. Mungkin di antara kita pada saat itu takut menerima tamu, takut bersalaman sampai hari ini. Orang-orang kafir mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Tujuan mereka menjauhkan umat Islam dari ajaran-ajarannya. Kata Nabi, apabila dua tangan seorang
orang mukmin bersentuhan, bersalaman, maka Allah gugurkan dosa dari keduanya sampai terlepasnya tangan mereka. Hari ini kita takut bersalaman. Yang ketiga, kita saling bersuuzon di antara kita. Takut bersalaman dengan orang lain. Jangan-jangan dia terpapar corona. Ini sudah terjadi di tengah-tengah kita. Makanya perlu kita renungkan, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan tentang kebersihan kepada kita. Namun sekarang baru kita sadari manfaat kebersihan itu. Yang kedua, kata Allah di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang mukmin sejati itu adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Fenomena yang terjadi saat sekarang ini, Allah menjelaskan, bahkan agama menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tapi sangat kita sayangkan, ada umat Islam mengatakan, salah satu dari orang yang mengaku-ngaku beragama Islam mengatakan, orang yang hafal Al-Quran adalah orang-orang radikal. Artinya, orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, radikal. Kita juga semua orang-orang radikal. Orang yang sholat disebut orang radikal kalau begitu. Kenapa? Sholat menggunakan ayat Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah. Orang di sekolah pesantren disebut teroris. Mau jadi apa anak kita ke depannya kalau tidak mengecam agama? Lihat pendidikan zaman sekarang. Semua dibolehkan, ke mall, tempat rekreasi dibebaskan. Tapi kenapa sekolah sampai saat sekarang ini tidak boleh diinjak oleh anak-anak kita? Perlu kita sadari. Ketika kita meninggal dunia, kalau anak kita tidak mengecam pendidikan agama, siapa yang akan mendoakan? Nggak usah berharap dari abang kita, nggak usah berharap dari adik kandung kita, dari kakak dan saudara perempuan kita untuk mendoakan kita. Belum tentu mereka mau mendoakan kita. Maka yang bisa kita harapkan untuk mendoakan kita setelah kita nanti menutup mata untuk selama-lamanya, diantarkan ke pandang pusara, dibaringkan di dalam bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya anak kita yang bisa mendoakan kita. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaganya. Bagaimana Allah menjaga kitabnya, kalamnya? Melalui hafiz Quran. Kalau tidak, mungkin Al-Quran sudah dari dulu dipalsukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama-agama Islam ini. Maka perlu kita renungkan. Malah sekarang para ustaz-ustaz harus disertifikasi supaya dibatasi. Tidak perlu. Sampai sekarang demi Allah tidak ada rasa takut dari kami. Kami hanya menjalankan apa yang Allah katakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayo ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Maka perlu kita belajar. Banyaklah belajar Al-Quran. Jangan takut. Bagi yang punya anak, sampaikan cita-citamu untuk menjadikan anak-anakmu menjadi hafiz-hafiz Quran, penjaga-penjaga kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang hafiz Quran nanti di hari kiamat akan dibangunkan Allah bersama-sama dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kita tidak bertambah keimanan kita karena kita jauh dari kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah saja mereka berserah diri. Orang-orang beriman tidak mau berharap kepada siapapun. Maka ketika hari ini Allah berikan kepada kita kehidupan, Allah bukakan tadi pagi mata kita untuk melihat alamnya, Allah izinkan hidung kita untuk kembali menghirup udara Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluar dari rumah, berusaha dan bekerja, mencari nafkah, mencari, mengais rezeki yang sudah Allah siapkan untuk kita.
Maka ketika kita sudah bekerja dan berusaha, maka iringi dengan doa. Kemudian berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yuqimunas shalah, dan mereka itu menegakkan salat. Hari ini perlu saya tegaskan, banyak di antara umat Islam yang hari ini menunaikan ibadah fardu Jumat tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan fadilah Jumat. Kenapa? Karena Syekh Ali Jumat mengatakan, tidaklah dikatakan Jumat seseorang apabila dia masuk ke dalam rumah Allah, khatib sudah naik ke atas mimbar. Tidak mendapatkan fadilah Jumat, namun hanya melaksanakan kewajiban Jumatnya. Kita lebih penting, lebih takut kepada manusia, lebih takut meninggalkan pekerjaan. Allah katakan, "Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila telah ditunaikan kepada kamu pada Jumat, fas'au ila zikrillah, segera mengingat Allah. Tapi kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia, seolah-olah urusan itu tak bisa ditinggalkan. Allah cuma minta kepada kita hari ini 30 menit. Datang sebelum khatib naik ke mimbar. Allah siapkan di pintu-pintu rumahnya malaikat yang akan mencatat siapa saja yang masuk ke dalam rumah Allah pada hari Jumat ini. Dicatat di dalam buku, disimpan di lauhul mahfuz. Tapi kita masih lalai. Kalau tidak azan berkumandang, kita tidak bersegera menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kita masih dikatakan digolongkan kepada orang-orang Islam. Sholat, tapi hanya sekedar mengerjakan sholat, tidak menjaga. Kalau hanya sholat pandai, bisa. Tapi kita dituntut kepada lebih menjaga sholat kita. Kata Allah, fawailul lil musallin, maka neraka willah, celaka orang yang sholat. Udah sholat masih celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu lalai dalam sholatnya, mengulur-ngulur waktu, salah satu melalaikan sholat. Jangan tunggu Allah pekakkan telinga kita sebelum Allah memanggil kita melalui wakilnya di muka bumi ini, maka bersegeralah menuju rumah Allah. Fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', tinggalkan dunia, karena selepas 30 menit kata Allah, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau kamu sudah melaksanakan sholat, selesai sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi Allah ini kembali. Orang yang sholat belum tentu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang yang menjaga sholatnya pasti bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Maka jaga sholat kita, jaga waktunya, jaga berjamaahnya. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang yang sholat itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dia menjaga dari salamnya sampai takbirnya, bukan dari takbir sampai salam. Maka muridnya bertanya, wahai imam, kenapa engkau katakan orang yang khusyuk sholatnya dia bisa menjaga dari salam sampai takbir? Selepas dia salam dan sampai nanti sholat kembali takbir, dia jaga sholatnya. Itu yang dimaksud menjaga sholat. Dari salam sampai takbir, dari sholat yang sekarang sampai nanti menuju asar, dia jaga. Yang terakhir kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menyisihkan sebagian dari harta-harta mereka. Di kondisi pandemi sekarang ini, mari bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita lihat jiran kanan kiri, depan belakang kita. Maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah yang kita lakukan semasa hidup kita apabila kita melupakan jiran tetangga kita yang susah. Kita memikirkan perut kita, namun jiran tetangga, anaknya mungkin tidak makan, kita masih enak makan-makan. Padahal makanan yang kita makan kadang-kadang mubazir. Maka
tidak hanya di dalam kehidupan di atas dunia ini bisa memikirkan hubungan kita dengan Allah semata-mata, melainkan mari juga kita pikirkan hubungan kita dengan sesama manusia. Allah tidak meminta banyaknya yang kita berikan, tetapi sadari ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, bahwa di dalam rezeki yang Allah titipkan ada hak orang lain. Ketika ada orang meminta-minta kepada kita, sadari sebenarnya Allah menggerakkan dirinya untuk mengambil rezekinya dari diri kita. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah, sesungguhnya mereka itulah yang benar-benar mukmin sejati. Mudah-mudahan kelima ciri yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran ada di dalam diri kita, dan kita tidak hanya dikatakan sebagai orang Islam, karena orang Islam bisa terjerumus kepada golongan orang-orang fasik yang mendustakan Al-Quran, mengingkari Allah, dan golongan orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.